Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Orang Awam dengan bahasan seperti biasa, sastra, seni, ataupun olahraga. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan terhibur. Sahabat pecinta sastra, penikmat sastra, hari ini kita akan lanjutkan masalah prosa lama. Kali ini kita akan sajikan cerita rakyat dengan judul Pak Belalang. Sahabat semuanya, kenapa saya mencoba mengangkat tentang sastra lama, terutama tentang cerita-cerita rakyat, itu adalah berharap, sangat berharap agar pengetahuan tentang sastra lama ini, khususnya masalah cerita-cerita rakyat dan budaya bercerita, itu tetap tumbuh. Artinya kita menjaga kelestarian budaya, terutama di dalam seni sastra ini. Memang masalah bercerita sudah tidak asing lagi bagi ahli-ahli sastra. Tetapi bagi kalangan muda yang lahir di era 90-an, apalagi 2000, apalagi nanti di era-era selanjutnya, mungkin budaya bercerita ataupun yang dikatakan menceritakan cerita rakyat mungkin nantinya akan terdengar asing. Nah, sahabat, untuk mengantisipasi itu, mungkin untuk mengantisipasi itu, saya mencoba bercerita tentang cerita-cerita rakyat masa lalu. Memang mungkin terdengar tidak tepat, tidak pas, karena saya memang bukan praktisi sastra, bukan ahli sastra. Hanya saya kebetulan orang yang mungkin salah satu di antara orang yang menyenangi dan cinta terhadap sastra Melayu lama, sastra Indonesia, dan sastra modern nantinya. Oke, sahabat semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita akan coba mengupas satu lagi cerita rakyat, yaitu yang berjudul Pak Belalang. Inti daripada pembicaraan ini adalah agar kita menghayati, tetap mencintai budaya lama, kemudian tetap menguasai cara bercerita. Tidak semua orang menguasai, dan termasuk saya sendiri pun ini mencoba-coba. Mudah-mudahan bisa. Tapi karena saya cinta sastra, saya berusaha untuk melestarikan kepada ahli-ahlinya, kepada ahli sastra, ahli bercerita. Maafkan saya jika saya salah. Oke? Hanya itu, mudah-mudahan nantinya bisa menghibur dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, selamat menyaksikan. Terkisahlah di suatu negeri antah berantah, hidup seorang tua yang mempunyai seorang anak. Kebetulan istrinya sudah meninggal, dan orang tua ini termasuk salah seorang yang pemalas. Malas bekerja, malas bergaul, malas berhubungan dengan orang lain. Kerjanya tidur saja. Anaknya bernama Belalang. Sedangkan namanya sendiri orang tidak terlalu mengenalnya. Pada umumnya masyarakat di sana memanggilnya dengan Pak Belalang.
Suatu hari Pak Belalang merenung nasibnya yang tidak bisa menjadi seperti orang lain yang berkecukupan makan, minum, dan pakaian. Ia ingin seperti orang lain, hanya saja ia tidak mau bekerja. Boleh dikatakan memang pemalas. Bangun tidur, tidur lagi. Makan, tidur lagi. Itu saja kerjanya. Ketika dia berpikir tentang bagaimana cara supaya bisa hidup enak seperti orang lain, terlintaslah di pikiran jahatnya untuk berbuat tidak baik. Ia memanggil anaknya yang bernama Belalang. Belalang, Belalang. Ya, ayah. Oh, dari mana kau? Dari berjalan-jalan di hutan, ayah. Baiklah, hai Belalang. Apa kau masih menerima nasib kita begini? Ya iyalah, ayah. Mungkin sudah nasib kita ditakdirkan untuk hidup susah begini. Salah kau, kata Pak Belalang. Kok salah? Orang hidup harus rajin. Apalagi kau yang muda. Bekerjalah. Wow, ayah suruh aku bekerja, padahal ayah sendiri tidak bekerja. Pak Belalang merenung pula mendengar kata-kata anaknya. Betul juga. Aku menyuruh anak bekerja sementara aku makan tidur. Oh iya. Oh begini Belalang, kita berdamai sajalah. Maksudnya kenapa ayah? Kita berunding. Bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu hal, apakah itu berbentuk keping emas, apakah itu berbentuk mata uang, tapi kita tidak usah bekerja. Mendengar kata-kata sang ayah, bingunglah si Belalang. Padahal dia mendengar dari tetangga-tetangga kampung, rata-rata orang yang kaya, rata-rata orang yang berpunya adalah orang yang bekerja. Di tengah kebingungannya, ayahnya mengajak, begini saja Belalang, supaya kita mendapatkan rezeki, apakah itu keping emas, apakah uang, dari orang-orang di sekitar kita. Ayah punya satu pemikiran, ayah punya satu ide. Apa itu ayah? Begini Belalang, coba nanti sore ataupun nanti malam kau jalan-jalanlah ke kampung sana. Kemudian kalau ada kesempatan, kau intiplah orang-orang itu. Kau lihatlah orang-orang di kampung sana. Kalau mereka lengah, coba ambil beberapa barangnya. Dan kau bawa ke hutan. Kau sembunyikanlah. Lantas ayah, bagaimana selanjutnya? Kata Belalang, begini, setelah kau sembunyikan di hutan, kau kan tahu tempat menyimpannya. Nanti beritahukan ke ayah. Lantas bagaimana ayah? Setelah ayah tahu tempatnya, besoknya mau berjalan-jalan kampung sana.
kau dengar apa yang terjadi di antara mereka. Ketika mereka bercerita-cerita tentang kehilangan-kehilangan, kau ikutlah bicara. Kau sampaikan pada mereka bahwa ayahmu ini nujum. Oh, artinya kalau nujum kan artinya aku bisa menemukan barang itu. Belalang. Kemudian termenung pula belalang mendengar kata-kata ayah. Setelah merenung beberapa saat, belalang pun paham betul apa yang diinginkan ayah. Setelah mendapat arahan dari sang ayah, kemudian malamnya si belalang mencoba melaksanakan tugas itu dengan mengendap-endap dari satu rumah ke rumah penduduk yang lain untuk mencari benda-benda berharga yang kira-kira bisa dibawa dan disembunyikan ke dalam hutan. Dia membuat seolah-olah seakan-akan di kampung itu telah terjadi pencurian. Keesokan harinya, orang ramai berkumpul di kampung bercerita tentang kehilangan-kehilangan yang terjadi di kampung. Belalang pun sebagai warga ikut pula bercerita. Di ujung-ujungnya dia menyampaikan pada masyarakat untuk mencoba-coba bertanya dengan bapaknya, karena bapaknya itu nujum. Bertanya apa? Bertanya tentang kehilangan-kehilangan barang dan benda-benda itu. Siapa tahu lah ayahnya bisa menemukannya. Padahal selama ini mereka tidak pernah mendengar bahwa ada nujum di ujung kampung itu. Baiklah, kata mereka, kita coba-coba sajalah nanti bertanya. Tidak berapa lama datanglah beberapa orang dari kampung menemui ayah si belalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini tuan-tuan ini? Pak belalang. Oh, Pak Nujum, kata salah orang yang datang. Begini Pak Nujum, kampung kita ini lagi ada musibah besar. Banyak yang kehilangan. Kehilangan apa? Apa belalang? Ada yang kehilangan sapi. Ada yang kehilangan lesu, ada kehilangan macam-macam benda berharga. Bukan satu dua orang. Oh, jadi maksud tuan-tuan kesini apa? Begini, Pak Nujum, kami mendengar bahwa Pak Nujum bisa mencari barang-barang yang hilang. Oh, kalau itu aku ahlinya. Cuma sudah lama tak aku gunakan keahlian ini, kata Pak Belalang. Pucuk dicinta, pulang tiba, kata tamu-tamu Pak Belalang. Kalau begitu, Pak Nujum, kami berserah dirilah kepada Pak Nujum. Cobalah Pak Nujum tolong kami, tolong masyarakat desa. Masyarakat kampung ini sedang susah Pak Nujum. Siapa tahu lah Pak Nujum bisa. Tapi kitab-kitab
dan kalian sudah lama tak kugunakan. Ayolah Pak Nujo. Baiklah, kalau kalian memang memerlukan pertolongan itu dan kalian memaksa, ya tunggu sebentar lah. Aku berdoa. Maka tersenyum-senyumlah beberapa orang tamu yang hadir di rumah Pak Belalang. Tak berapa lama setelah memejamkan mata sambil berkomat kami, Pak Belalang pun membuka matanya sambil tersenyum. Begini tuan-tuan, barang-barang itu rasanya tak jauh dari kampung nih. Cuma aku belum tahu posisinya di mana. Kalau begitu, kita carilah Pak Belalang. Pak Belalang berpikir sejenak, kemudian mengiyakan ajakan dari salah seorang tamunya itu. Mari kita cari sama-sama. Rasa-rasanya di sekitar hutan-hutan di belakang kampung ini. Cuma hutannya lebat. Kita coba-coba berjalan-jalan dan mencarinya ke sana. Siapa tahu barang-barang itu ada di sana. Turunlah Pak Belalang dari pondoknya dan berjalanlah menuju hutan di belakang kampung. Diikuti oleh beberapa orang tamunya yang tadi minta tolong kepadanya. Setelah berjalan beberapa saat, ya kalau perjalanan zaman modern, mungkin 1 jam atau 1 jam lebih lah di belakang kampung itu. Maka ditemukanlah beberapa barang yang hilang. Ketika melihat barang-barang itu ada di sana, betapa senangnya orang-orang yang mengikuti Pak Belalang ini. Dan barang-barang yang ditemukan itu mereka kumpulkan, kemudian mereka bawa ke kampung. Sesampainya di kampung, mereka ramai-ramai memberitahu masyarakat, sehingga berkumpullah masyarakat kampung itu merasa kehilangan barangnya untuk mengambil barang-barang tersebut. Sementara Pak Belalang dicari-cari sudah tidak ada. Pak Belalang sengaja untuk menghindar dan pulang ke rumah sambil hatinya berbunga-bunga, senang. Pikirnya nanti orang-orang di kampung itu pasti akan memberi hadiah kepadamu. Betullah apa yang diperkirakan Pak Belalang. Tidak lama setelah Pak Belalang berpikir tentang adanya hadiah dari orang-orang, ramailah orang-orang datang untuk menyampaikan rasa terima kasih, rasa hormatnya kepada Pak Belalang karena telah menolong mereka untuk mendapatkan harta benda mereka yang hilang. Ada yang mengasih beras, ada yang mengasih ubi, macam-macam lah mereka berterima kasih dengan Pak Belalang yang mereka berikan kepada Pak Belalang. Alangkah senangnya hati Pak Belalang. Mulai saat itu terkenallah, masyhurlah nama Pak Belalang sebagai nujum yang paling hebat di negeri itu, di kampung itu. Sampai suatu saat berita itu terdengar oleh sang raja yang berkuasa di negeri.
Dan ketika sang raja mendengar tentang kehebatan Pak Belalang ini, maka dia berkeinginan untuk mengundang Nujum ini ke istana. Pertama, karena raja ini memang senang dengan ramalan-ramalan. Yang kedua, dia ingin mencoba dan menguji keahlian daripada Nujum ini sampai di mana. Kenapa namanya lebih hebat? Kenapa namanya kok hebat? Betul, kok terkenal? Ini menyaingi raja ini. Nah, kecemburuan inilah yang mendorong sang raja untuk mengundang Pak Belalang datang ke istananya. Saudaraku, sahabat, cerita ini masih belum selesai. Raja masih penasaran, ingin melihat kehebatan Pak Belalang. Karena waktu tidak mencukupi, kisah Pak Belalang menjadi tamu raja di istana nanti akan kami sampaikan dalam episode selanjutnya. Sahabatku, banyak pelajaran-pelajaran tentang akhlak, tentang moral yang ada di dalam kisah ini. Bagaimana seorang yang pemalas ingin menjadi senang, kemudian bernasib bujur, dia mendapatkan berbagai harta dan rezeki dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian suatu saat nanti dia menyadari bahwa perbuatannya itu salah, dan menyadari pula bahwa kekayaan tidaklah membuat orang tenang jika mendapatkannya dengan cara yang salah. Pelajaran-pelajaran itu nanti akan lengkap jika sahabat-sahabat, saudara-saudaraku mengikuti cerita selanjutnya ketika Pak Belalang diundang ke istana raja. Mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi dalam sambungan kisah ini. Terhibur dan senang serta bahagia untuk kita semua. Itulah harapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.